Bukan cuma smartphone dan tablet, tahun 2025 ini Infinix juga rilis sebuah Google TV. Yang kalian tahu harganya berapa? Ini cuma 2 jutaan. Oke, jadi ini adalah Google TV terbaru Infinix di tahun 2025 ini. Di dalam boxnya ada sepasang stand ya, terus ada bautnya juga. Ada kabel power, lanjut ada buku manual dan kartu garansi, serta remote plus baterainya juga ya. Dan pastinya ada unit TV-nya. Nah lanjut kita pasang standnya guys, yang gampang ya, cukup pakai obeng aja. Dan ya, ini adalah Infinix TV X5L 43 inch, dimana untuk harganya sendiri ini di 2 jutaan, tapi untuk harga pastinya boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Nah untuk desainnya ini cakep ya, ngebawa frameless design, 3 sisi framenya tipis guys, yang material framenya ini metal, so untuk build quality-nya solid nih. Bagian bawahnya aja yang agak lebih tebal karena ada logo Infinix di tengahnya. Kalau untuk warnanya ini hitam ya, sayangnya untuk standnya ini plastik, tapi ini bisa dipasang bracket ya kalau mau dipasang ke tembok. Nah kalau untuk portnya sendiri di bagian belakang di sini ada digital audio out, ada AV in, ada 2 HDMI, ada port antena, LAN dan juga 2 USB. Yang kalau untuk OS-nya ini Google TV guys, dan ya seperti biasa tampilan utamanya di sini ada saran konten atau aplikasi yang akan disesuaikan dengan kebiasaan kita nonton di Google TV ini. Untuk di tab aplikasi di sini ada aplikasi yang udah terinstall ya, lebih mudah lah buat install aplikasi baru, dan pastinya lengkap ya karena ini kan Google Play Store. So kita bisa install game, aplikasi hiburan, streaming, dan ada saran aplikasi juga di sini. Nah untuk secara pemakaian Google TV ini gampang ya. Jadi buat yang baru pertama punya Smart TV ini gampang, gak bingung pakai Google TV ini. Oke yuk lanjut. Untuk ukuran TV ini 43 inch, yang menurut saya pasnya ya kalau dipasang di kamar ya. Kalau untuk kualitas displaynya sendiri di kelas harga 2 jutaan ini aku bilang bagus. Gambarnya bisa jelas, cukup detail, dan coverage suaranya juga berasa luas ya. Ini punya kecerahan yang lumayan nih di 250 nits. Cuman emang ya untuk resolusinya sendiri ini di Full HD ya. Yang kalau untuk nonton YouTube ini HDR-nya bisa aktif guys. Dan tentunya juga ada beberapa mode gambar ya, jadi bisa disesuaikan dengan konten yang kita tonton. Di sini ada game, film, olahraga, jernih, standar, atau kita bisa sesuaikan juga secara manual. Nah kalau untuk kualitas suaranya aku bilang ya cukup aja. Ini support dengan Dolby Audio. So untuk nonton film atau setel musik di kamar ini udah lebih dari cukup. Dan di sini juga ada beberapa mode suara ya, yang tentu aja kita bisa set equalizer-nya juga secara manual. Nah kalau untuk remote-nya sendiri guys, dia punya desain yang tombolnya simple ya, kelihatan kalau ini smart remote. Dan di sini juga ada tombol shortcut ke YouTube, Netflix, Prime Video, dan shortcut yang kita bisa set untuk ke aplikasi apapun. Sama ini yang spesial ya, dia ada tombol Google-nya juga. Yuk langsung aja kita tes. Jam berapa sekarang? Pukul 14.18. Bagaimana cuaca hari ini? Hari ini, di Metro akan badai petir, dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Suhu saat ini 32 derajat disertai badai petir. Putar lagu Janji NCS di YouTube. Memainkan Janji, Heroes Tonight, Fit, Joining, Progressive House, NCS, Copyright Free Music di YouTube. Set volume ke 35%. Sip. Matikan TV. Sip.
mematikan TV ruang tamu. Nah, untuk Google Asistennya ini respon dan jawabannya cepet guys ya. Aku cek speknya, Infinix TV X5L di AIDA 64. Dia ini punya RAM 1 GB. Untuk storage-nya di 4 GB, ini masih sisa 3 GB ya untuk install aplikasi tambahan. Yang untuk chipsetnya ini MediaTek MT5867 quad-core Cortex A55 1,5 GHz. Ini ada upgrade nih dibanding tahun lalu. Nah, aku coba tes untuk install game yang ya gameplaynya ringan ya seperti Red Bull ini, dan ini bisa dimainkan dengan lancar. Ini aku mainnya pakai controller Xbox guys ya. Ini bisa connect karena ya TV ini punya Bluetooth versi 4.2. Dan aku juga coba untuk main game dengan PS5 Pro ini, ya nggak rekomen sih karena gamenya jadi kurang maksimal, tapi ternyata masih nyaman aja kok buat main Astrobot. Ini masih enak, warnanya kelihatan bagus, nggak berasa ada lag, dan suaranya juga masih oke nih dimainin tanpa dipasang perangkat audio tambahan lagi. Dan ya pastinya ini udah Chromecast built-in, so kita bisa mirroring layar HP kita ke TV ini. Ini aku tesnya menggunakan Infinix GT30 Pro 5G ya, bisa untuk nampilin galeri atau gaming juga bisa. Nah, untuk kesimpulannya sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa ya dari Google TV Infinix ini. Seperti resolusinya belum 4K, tapi saya rasa kalau ukuran 43 inch Full HD juga masih lumayan lah ya buat keperluan nonton TV, film, atau Netflix. Aku cek di DRM Info, ini udah tersertifikasi Wideband L1, so bisa maksimal ya buat streaming film. Terus ini juga support HDR10 dan udah digital Dolby Audio juga. Tapi sekali lagi ingat guys ya, ini harganya cuma 2 jutaan, lebih murah dibanding kebanyakan brand lain. Yang kalau untuk durabilitasnya sendiri, untuk Infinix TV X5 yang tahun lalu kita bahas, itu sampai sekarang masih aman loh dipakai di rentalan PS. So lumayan juga ya untuk durabilitasnya. Yang untuk harganya sendiri, kalian langsung boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari CAD. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.